Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dwi beserta rekan-rekan, saya Albert Octavian bersama rekan saya Hendra Permana. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil review dari papernya Kastlanger di tahun 2013 pada jurnal Economic Psychology yang berjudul Powerful Authorities and Trusting Citizens, The Slippery Slope Framework, and Tax Compliance in Italy. Jadi gambaran umumnya paper ini menceritakan bagaimana sih kondisi Italia dilihat dari framework slippery and slope. Baik, kita lanjut ke research motivation. Nah, di paper ini si peneliti menjelaskan ada fenomena nih di Italia, yaitu shadow economy dan ketidakpatuhan pajak di Italia itu meningkat yang diestimasikan sebesar 176.000 miliar di tahun 2010. Nah, shadow economy ini setelah kami cari-cari kemarin, apa itu shadow economy? Jadi shadow economy secara ringkasnya merupakan aktivitas ekonomi yang berdampak dalam perhitungan GDP atau GNP namun tidak tercatat. Jadi sekilas ini merupakan transaksi yang bisa dibilang ilegal, tapi dia tetap berdampak kepada aktivitas ekonomi di suatu negara. Nah, kalau ilegal ini ada konsekuensinya nih, mungkin pajaknya tidak bisa dipungut oleh negara. Nah, kejadian ini di Italia dan juga di beberapa negara Eropa lainnya ditanggapi oleh otoritas pajak dengan cara meningkatkan eee tuntutan yang lebih berat terhadap kejahatan pajak yang terjadi. Nah, dari fenomena ini dilihat dari pendekatan ekonomi klasik, audit dan denda bisa digunakan sebagai strategi yang paling baik untuk memerangi kejahatan pajak. Itu berdasarkan penelitian Allingham dan Sanmo di tahun 1972, dan juga Srinivasan tahun 1973. Nah, dari pendekatan ini, wajib pajak yang berperilaku pendekatan menggunakan audit dan denda ini berlaku apabila dengan asumsi bahwa wajib pajak yang ada di sana berperilaku sebagai agen yang rasional. Nah, dalam kasus penggelapan pajak, keputusan mereka untuk patuh terhadap peraturan pajak itu tergantung pada berapa besar sih risiko mereka tertangkap. Nah, seperti itu. Jadi kalau semakin besar risiko tertangkap, mereka akan memutuskan untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Nah, selanjutnya dari hasil penelitian Kirchler 2007 dan Kirchler et al. 2008, yaitu mengusulkan ada konsep teoritis nih yang mengintegrasikan asumsi ekonomi teoritis yang mengintegrasikan asumsi ekonomi dari kepatuhan pajak serta faktor-faktor penentu psikologis dan sosiologis. Nah, kerangka ini disebut juga dengan kerangka slippery slope. Nah, kerangka ini dimulai dengan asumsi bahwa ada iklim atau interaksi antara pihak berwenang dan pembayar pajak yang pada satu sisi interaksi tersebut bisa bersifat antagonistik dan di sisi lain itu bisa terjadi bersifat sinergis. Nah, seperti yang disebutkan tadi, kekuatan pihak berwenang dapat didefinisikan sebagai kapasitas paksaan untuk menerapkan hukuman atau penuntutan sebagai penentu kepatuhan pajak. Itu merupakan teori kejahatan yang diusung oleh Becker tahun 68 serta merujuk pada Taylor 2006 yang menyoroti pentingnya legitimasi kekuatan sebagai regulasi perilaku yang benar dan sah dan secara efektif. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa terdapat hasil yang bertentangan nih mengenai hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang bagaimana pengaruh kekuasaan dan kepatuhan yang dipaksakan pada penggalapan pajak. Itu ditemukan oleh Wall,
Kasslanger dan Kichler tahun 2010, yang menyiratkan bahwa penuntutan yang berat dan paksaan yang mengarah pada peningkatan perilaku pembayaran pajak dilakukan secara strategis. Nah, dari fenomena-fenomena ini terdapat ketidakkonsistenan dampak kekuasaan terhadap kepatuhan pajak di Italia. Nah, hal inilah yang mendorong atau memotivasi si peneliti untuk mengkaji lebih jauh bagaimana slippery slope framework ini dan kepatuhan pajak yang ada di Italia. Nah, kita masuk ke kerangka slippery slope yang pada intinya kerangka ini kita bisa lihat pada gambar di sudut kanan atas. Itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama ada power dan yang kedua trust. Nah, kerangka slippery slope ini dimulai dengan asumsi ekonomi tentang bagaimana kepatuhan pajak dan mengintegrasikan perspektif psikologis dan sosiologis. Nah, supaya ini berjalan, supaya ini berjalan, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menekankan kepada kekuatan, yaitu power, yang dimiliki oleh pihak berwenang untuk mengatur perilaku warga negaranya. Dan yang kedua itu adalah menekankan gaya interaksi wajib pajak dan otoritas dengan cara menimbulkan rasa saling percaya dan serta komitmen kepada masyarakat di mana mereka tinggal. Nah, kedua pendekatan ini menjanjikan adanya kontribusi pajak yang tinggi jika menggunakan pendekatan ini, baik dengan menggunakan kekuatan ataupun dengan memperkuat kepercayaan. Nah, metode ini dilakukan investigasi secara empiris terhadap asumsi slippery slope framework. Nah, ada beberapa hasil penelitian yang dituliskan oleh peneliti di papernya, cuman ada dua hal yang menarik yang perlu kami garis bawahi yang penting menurut kami. Yang pertama itu adalah hasil dari Brad White tahun 2003, yaitu kekuatan tinggi dan kepercayaan yang tinggi akan menyebabkan pembayaran pajak yang lebih tinggi. Dan motif yang mendasarinya adalah komitmen dalam kasus kepercayaan yang tinggi dan resistensi untuk kasus kekuasaan tinggi. Nah, sedangkan di penelitian lainnya oleh Kirchel 2010 serta Muehlbecher Kirchel 2010, Kirchel, Muehlberg, Kastler, Wall 2010 serta Van Dijk dan Verbon 2010 menyelidiki efek moderasi kepercayaan pada hubungan antara keadilan dan kepatuhan sukarela dan menemukan bahwa kepercayaan sangat penting ketika otoritas fokus keadilan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Nah, dari hasil investigasi empiris ini, si penulis secara eksplisit menuliskan di papernya, di satu sisi kekuatan bisa memicu kepercayaan, sementara di sisi lain bisa merusak kepercayaan juga. Nah, dalam iklim antagonistik dan otoritas yang tidak dipercaya, kekuasaan akan mungkin paling efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Nah, pendapat si peneliti ini juga didukung oleh penelitian Flat dan Frey 2000 dan 2002. Dalam iklim kerjasama yang sinergis, kekuasaan mungkin tidak memberikan surplus atau bahkan memiliki efek yang berlawanan dari yang dimaksud dengan menghilangkan kepercayaan. Nah, juga Verbon dan Van Dijk 2011 menemukan sanksi berat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan daripada diberikan sanksi yang ringan. Nah, itu berlaku ketika keadilan prosedural atau penentu utama kepercayaan itu dianggap tinggi oleh masyarakat. Nah, sehingga kami menilai bahwa gap-nya dari penelitian ini adalah terdapat temuan yang ambigu yang menunjukkan perlunya klarifikasi teoritis kekuasaan dan analisis menyeluruh tentang efek dari berbagai jenis kekuasaan. Nah, secara konseptualisasi teoritis, ada dua bentuk kekuasaan dalam slippery slope framework yang baru-baru ini diteliti oleh Gang et al. 2012 yang merujuk kepada hasil
penelitian berbasis yang diusung oleh Franz Raven tahun 59 dan Raven 98. Nah, dia mengumpulkan 2 bentuk kekuasaan nih, ada yang keras, ada yang lunak. Nah, klaster keras itu berhubungan dengan kekuatan koersif. Nah, untuk klaster yang lunak itu untuk kekuatan yang sah dan slippery slope framework. Di penelitian Franz Raven tahun 59, dia mendefinisikan kekuatan koersif dari perspektif orang yang dipengaruhi sebagai harapan bahwa bagian yang berpengaruh akan menghukum ketidakpatuhan. Nah, mendasarkan pada asumsi-asumsi ini, kekuatan koersif dicirikan oleh kekuatan aktor yang tidak patuh harus mengambil risiko biaya moneter, fisik, sosial, atau psikologis. Nah, kekuasaan yang sah tidak didasarkan pada tekanan dan kekuatan, tetapi pada legitimasi, pengetahuan, kemampuan, dan identifikasi dengan pihak yang berkuasa. Nah, di sini penting nih kita pahami bersama bahwa legitimasi, pengetahuan, dan kemampuan otoritas pajak mengarah kepada kemanjuran dalam melakukan pekerjaan untuk menimbulkan kepercayaan otoritas. Ini hasil dari kesimpulan penelitian dari Gang et al. 2012. Sehingga berdasarkan uraian sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa objektif dari penelitian ini adalah si peneliti ingin melakukan penyelidikan menyeluruh tentang bagaimana sifat kekuasaan, yaitu berupa koersif versus yang kekuasaan yang sah dalam kerangka teoritis kepatuhan pajak untuk menjelaskan hasil yang ambigu dan untuk mengklarifikasi hubungan kompleks antara kekuasaan dan kepercayaan yang ada di Italia. Nah, ceritanya kenapa di Italia? Nah, menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Phil Schneider 2010 serta Schneider 2005, shadow economy di Italia itu memiliki salah satu skor tertinggi di antara negara OECD. Dia berada pada urutan kedua setelah Yunani. Dan juga Lewis, Julius, dan Jones 2009 menemukan lebih banyak kecenderungan untuk menghindari pajak yang ada di Italia daripada di Inggris. Berarti Kitcher 2001 juga mempelajari representasi sosial dari pajak, dan dia menemukan bahwa penghindaran pajak yang dievaluasi agak positif. Nah, bagaimana sih behavior-nya pajak di Italia? Nah, di penelitian Broiso, Kosan, dan Risitiu 2002, dia berspekulasi bahwa pola penghindaran yang berbeda mungkin merupakan hasil dari ekspresi berbagai tingkat ketidaksepakatan dengan negara dan penyedia barang publik. Dan juga di daerah selatan di Italia yang lebih miskin, penghindaran pajak sekitar 3 kali lebih tinggi daripada di daerah utara yang lebih kaya. Itu ditemukan oleh Bardignon et al. 97 dan Fiero et al. 2007. Nah, berdasarkan itu si penulis merumuskan nih, kita bisa lihat pada gambar yang di sebelah kanan, itu merupakan kelihatan nih ada unsur trust dan power yang merupakan unsur dari slippery slope yang dikemukakan. Nah, kita bisa lihat yang pertama itu hubungannya beta 1 itu trust akan mempengaruhi kekuatan legitimasi, dan juga kekuatan koersif ini akan mempengaruhi juga kekuatan legitimasi. Dan masing-masing ini nih akan mempengaruhi voluntary kepatuhan secara sukarela dan juga kepatuhan yang dipaksakan yang muaranya beta 8 dan beta 9 itu terhadap tax evasion. Nah, disinilah model kerangka penelitian. Nah, studi empiris ini menguji slippery slope framework di berbagai wilayah Italia dan mendalilkan validitas kuat dari kerangka kerja tersebut jika hasil di berbagai wilayah serupa. Nah, untuk riset desain, si peneliti mengumpulkan data dari wira swasta yang ada di Italia serta pengusaha di 4 wilayah Italia yang ada. Ada 2 daerah di utara tengah, utara barat, dan tengah selatan. Hasilnya di Lombardia terdapat 188 wajib pajak yang berpartisipasi, di Abruzzo sebanyak 102,
Di Veneton dan, Trento jumlahnya yang kecil dan memiliki kesamaan budaya yang kuat yang sama sehingga, sampel dari Veneto dan Trentino Alte Adige ini digabungkan. Nah, bisa kita lihat pada tabel 1 itu merupakan gambaran dari, secara sosial demografik karakteristik dari sampel dan regional subsampel di Itali. Nah, kita bisa lihat, ada beberapa yang kami highlight. Untuk dari gender itu yang didominasi oleh pria sebanyak 66%, dan untuk rata-rata umurnya didominasi oleh, masyarakat yang berumur 50 tahun ke atas. Nah, untuk tingkat pendidikannya pun rata-rata, sudah sarjana ya kelihatannya ya. Dan untuk pendapatan, tahunan itu rata-rata yang paling tinggi itu pada pendapatan antara 20.000 hingga 40.000 euro. Nah, dan selanjutnya untuk materi dan prosedur kuesioner. Nah, pada sebelum kuesioner itu dibagikan di 2010, di tahun 2009-nya si peneliti ini melakukan pretest dulu. Pretest dilakukan untuk memvalidasi skala inventarisasi kepatuhan pajak. Nah, dan kuesioner ini diterjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Italia dan juga sebaliknya. Nah, item yang dikembangkan dalam, kuesioner ini bisa dilihat dari tabel sebelah, kelihatan juga bahwa di situ ada beberapa item mengenai, kepercayaan, kekuatan, koersif, dan kekuatan yang sah. Nah, kemudian, masing-masing item ini dinilai dan dikembangkan, menggunakan skala. Untuk yang sah itu, berada pada 4,19%, dan untuk yang kekuatan koersif, itu berada pada 2,78%. Nah, kuesioner didistribusikan pada tahun 2010. Di Abruzzo, disebarkan versi offline-nya itu versi kertas, dan untuk daerah lainnya dikumpulkan secara online. Nah, tautan ke kuesioner online ini dikirim melalui email ke alamat pembayar pajak wira swasta dan pengusaha yang disediakan oleh Kamar Dagang di daerah setempat di Itali. Dan dikirim juga ke panel online yang disediakan oleh agen riset pemasaran di Lombardia. Nah, sampel terakhir dari penelitian ini, dari kuesioner ini sebanyak 389. Dan untuk hasil dari kuesioner dan pengolahan data akan disampaikan oleh rekan saya, Hendra. Kepada Hendra, kita persilakan. Baik, terima kasih Mas Albert. Saya lanjutkan untuk bagian result. Jadi di bagian result ini oleh peneliti dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mengenai analisa struktur item dalam 3 subsampel regional. Jadi peneliti menerapkan structural equation model berdasarkan Arbuckle 2006 itu untuk menilai struktur kuesioner di 3 wilayah dengan setiap skala terdiri dari constraint measurement model dengan faktor loading dan covariances yang diasumsikan sama di seluruh wilayah, kemudian dihitung dan hasilnya dibandingkan dengan unconstrained measurement model dengan faktor loading dan covarian yang memungkinkan untuk adanya perbedaan. Berdasarkan uji perbandingan model untuk skala tax evasion, voluntary compliance, dan enforced compliance, itu menghasilkan bahwa struktur item dari sebagian skala tidak berbeda di ketiga subsampel dan menunjukkan kesesuaian. Hasil ini sesuai dengan tabel 3. Kemudian berdasarkan figur 1 yaitu struktur of the slippery slope framework yang tadi sudah dijelaskan Mas Albert, terdapat 3 subsampel juga yang diuji menggunakan linear equation model dan dengan menguji berdasarkan constraint model terhadap unconstrained model. Kesesuaian model dinilai dengan menggunakan index goodness of fit, di mana CFI harus mendekati 1, dapat diterima jika lebih besar sama dengan 0,9 berdasarkan penelitian Bandler dan Bonnet tahun 1980. Kemudian
SIE harus mendekati 0. Dapat diterima jika lebih kecil sama dengan dari 0,05 berdasarkan penelitiannya Birne tahun 2001. Kemudian TLI menunjukkan perbedaan antara subsampel jika perbedaan TLI di model yang diuji adalah TLI delta itu harus lebih besar sama dengan 0,05. Ini berdasarkan Birne tahun 2001. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara constraint model dan unconstrained model. Selanjutnya, yang kedua dari result ini, itu mengenai untuk menguji slippery slope framework. Seperti yang terlihat di sebelah kiri pada figur 2 ini, itu ditunjukkan bahwa tax evasion secara negatif dipengaruhi oleh voluntary tax compliance. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyak pembayar pajak merasa wajib untuk membayar pajak, maka semakin sedikit mereka kemungkinan untuk menghindari pajak. Sementara itu, voluntary tax compliance secara positif dipengaruhi oleh adanya trust pada otoritas, dan secara negatif dipengaruhi oleh legitimate power. Nah, berdasarkan figur 2 ini dapat kita lihat hasilnya beragam. Hal tersebut menunjukkan adanya kompleksitas hubungan antar item-item tersebut. Misalnya di satu sisi pihak otoritas perlu memiliki kekuatan untuk menjaga kepatuhan dalam masyarakat dan untuk mendapatkan trust. Sementara di sisi lain, jika kekuasaan dianggap sebagai paksaan dan sewenang-wenang, maka hal tersebut berhubungan negatif dengan trust tersebut. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini pada papernya, maka tujuan dari penelitian ini menurut peneliti adalah untuk menguji slippery slope framework berdasarkan Chrysler et al. Tahun 2008 dengan membedakan antara dua jenis kekuasaan, yaitu coercive dan legitimate, pada 3 sampel pembayar pajak Italia yang tinggal di utara, timur laut, dan selatan Italia. Hal tersebut dilakukan peneliti untuk memastikan bahwa responden dari daerah yang berbeda memiliki pemahaman yang sama tentang skala yang diterjemahkan dan pengembangan item-item yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa coercive power dinilai sebagai kekuatan untuk menetapkan hukuman dan untuk menjatuhkan denda yang berat. Sedangkan legitimate power dinilai sebagai keberhasilan dari otoritas pajak dalam mengurangi kejahatan pajak karena keahlian dan kemampuan dari otoritas pajak tersebut. Kemudian legitimate power bergantung pada trust dan coercive power agar pembayar pajak dapat mempercayai otoritas pajak dan dapat mengurangi kejahatan pajak. Namun, pembayar pajak akan semakin berusaha menghindar jika mereka merasa terpaksa membayar pajak. Dalam hal ini adanya enforced compliance atau adanya paksaan. Selanjutnya dari penelitian ini, keterbatasan yang ada dari penelitian ini adalah ada 3 yang kami dapatkan. Yang pertama, tax evasion dinilai berdasarkan pada sales description pada survei yang disajikan secara online dan sebagai versi paper yang dapat menyebabkan keraguan atas validitas dari hasilnya. Kemudian yang kedua, penelitian ini berdasarkan pada asumsi pendekatan psikologis yang diterapkan sehingga tidak untuk menggambarkan tingkat atau level dari tax evasion. Kemudian yang ketiga, penelitian ini tidak bertujuan untuk menganalisis perbedaan budaya antara tidak mengenai tax evasion antar daerah yang berbeda, tetapi mempelajari hubungan antara variabel-variabel yang secara teoritis penting dalam konteks heterogen. Lalu peneliti menyarankan untuk penelitian masa depan ada 2. Yang pertama, menguji slippery slope framework di negara lain untuk mendapatkan gambaran hasil yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, mengeneralisasi hasil penelitian, maka diperlukan pengujian lebih lanjut dengan sampel yang berbeda, yakni di negara lain yang memiliki konteks sosial budaya yang berbeda. Ya, mungkin ini aja dari yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.